menghabiskan uang gitu banyak, kalau 7 miliar lebih Pak kita setahun. Apa-apaan gitu. Itu sama boleh dimakan. Nah itu contoh itu. Ini maksud saya, ibu anggap seperti ibu rumah tangga kita, bayar pembantu, suruh dia bersihkan, tidak bersih kasih tahu. Cuma dicek, untuk kebersihan cleaning service gedung kita nih, berapa duit balik kota? Iya. Mesti cek itu, nanti ingatkan SD, kejar. Kalau saya 7 miliar lebih apa yang tahun-tahun ini saya. Dipecah-pecah memang, saya mau kumpul-kumpulin. Wah kan sakit hati gitu saya itu, kebersihan kayak begini. Terus cleaning service masih cekat saya nih, Pak. Saya digajinya di bawah UMP. Di cleaning service kalau saya pulang sore, datang pagi, mereka sudah saling ngomong. Saya orangnya memang agak kurang ajar gitu Pak. Tapi kalau sama orang kecil itu orang berani sama saya itu ngomong. Saya jadi bupati pun orang bisa panggil-panggil saya gitu. Pak, ya saya berhenti. Semua orang bisa temuin saya enak saya. Bapak kalau ke kantor saya Pak, saya nggak ada kantor lagi Pak di DKI Pak. Ruang kerja saya itu ruang kerja semua staf bisa bebas masuk. Saya cuma numpang satu meja kerja untuk tanda tangan taruh barang saya saja. Saya pun jarang duduk di situ. Saya nggak punya ruangan Pak. WC saya pun semua orang bisa pakai Pak. Kamar tidur pun semua orang bisa masuk pakai Pak. Ditambah, dibiarin makanan lagi. Ya siapapun mau makan bersama saya masuk saja makan bareng saja kita. Kita keluarkan dari uang operasional. Jadi saya pengen seperti itu cara hemat. Kalau saya sekat-sekat lagi buang biaya. Ya ini sampai kita perkenalan saya ingin bapak-bapak, ibu-ibu mulai mengerti pikiran kami gitu. Karena kita kalau memang nasib ditentukan 60 bulan, ya kita kan berjalan 58 bulan setengah lagi kira-kira gitu. Bapak ibu suka tidak suka dengan kami, ya kita kan jalan bersama seperti itu. Mungkin ada yang akan ada pensiun, mungkin kita akan ke bawah. Jadi visi misi suasana ini, Bapak ibu tahu pikiran kami seperti apa. Ya. Jadi semua cek seperti itu. Kendaraan dinas, badan BBM, jasa telekomunikasi itu sudah hemat katanya. Nah, refleks penyakit ikan, pemeriksaan dan pengobatan hewan kecil ternak besar. Dan itu buat itu kan full color 1000 lembar, poskeswan penanganan. Sebetulnya kita ngomong jujur ya, kayak gini tuh gak ada efeknya. 100 juta buang efek buku-buku. Gak ada manfaatnya tuh cetak-cetak itu kan. Kalau di website tempelin stiker besar mungkin lebih berguna. Efek dikasih di bawah orang. Memang ibu bikin stiker, bikinnya lebih ringkas dalam bentuk stiker-stiker. Nah stiker besar ditempelin. Misalnya di penyakit ikan, di pasar-pasar ikan, di pelelangan, ibu tempel, murah stiker. Ini nggak perlu sampai 150 juta. Ibu punya stiker 50 juta saja sudah mengerikan, punya stiker yang besar. Yang ukuran A3, misalnya stiker, tempel di mana, orang bisa lihat. Lepas bagi refleks buku, habis. Orang buang, bungkus kacang. Dia tidak boleh lagi, dan semua unit tidak boleh lagi cetak-cetak buku refleks seperti itu. Stiker saja, lebih efektif. Tapi stiker yang PVC saja gitu, yang tahan air. Tapi Pak Pedar ingat ya, cetak-cetak buku yang 150 juta, 50 buku, 100 buku. Untuk siapa Jakarta 100 buku? Kata kemana banyak Pak? Banyak. Ya 100 buku, 150 juta. 1000 buku aja untuk siapa Jakarta? Ini kalau 1000 stiker yang tahan air, tahan panas itu, tempel di dalam ruangan juga kan? Dengan warna menarik, desain warna menarik, warna-warni tulisan, orang masih. Terus pakai skema, misalkan pakai gambar, ikan busuk seperti apa. Ya kan mau kasih tahu itu kan? Saya ikan busuk kan dari kepalanya, katanya kira-kira gitu kan. Ya kasih lihat. Nah, kalau contoh ikan seperti ini gejala ikan busuk seperti apa? Insang, gitu kan anak kecil ya. Saya orang pulau sih ya, jadi dia kecil tahu. Orang Jakarta nggak ngerti. Saya sama istri saya saja, kalau dia beli ikan di Jakarta, dia bilang enak, saya bilang ini ikan busuk.
Belum busuk memang, tapi orang Jakarta merasa lemahnya daging ikan itu masih bagus. Kalau saya tidak ada mau makan. Kalau daging ikan itu saya gigit sudah lemah, saya nggak mau makan lagi, sudah tidak enak. Kita bisa makan ikan yang segar, nggak ada es. Dia begitu itu, istri saya nggak mau ikan lagi, kita bawa dari Belitung. Jadi kalau datang kita bawa ikan. Ya, di sana sih masih lolos lah, satpam bandara sama kita oke gitu. Kita bawa. Ya, sekarang terakhir aja udah jarang pulang ya, banyak rapat sini nggak sempat makan juga. Ya. Ikan air tawar juga bagus di sini. Ya ibu ya, jadi tolong stiker ya ibu ya. Ya jangan refer dari. Ini jadi panjang nih ngomong sama ini gara-gara ini. Alat lab lagi, bahan kimia semuanya begitu mahal ya. Nah, surveillance penyakit zoonosa tadi juga double ya. Kambing, domba, sapi 400 juta. Tantangannya tidak ada kerjasama berarti. Ini surveillance lebih pada penyebaran penyakit zoonosa yang penyakit bawaan yang menular kepada manusia. Jadi kita kerjasama dengan perguruan tinggi. Itu yang surveillance dengan Gajah Mada dengan IPB. Itu lumayan juga loh ngabisin 5,8 ton. Kita juga di sini harus mengamankan Jakarta kan bebas rabies. Ada 9 provinsi, itu Termasuk rabies? Iya. Nah, sekarang saya mau jujur. Kucing liar ada di mana-mana. Itu tugas siapa mengkebiri mereka? Itu di mana posnya sini? Sterilisasi. Di mana ya? Nomor 9. Kok kecil? 150. Cukup nggak ya Bu? Jadi semua kucing, karena laporan teman-teman kita ini, kita paksa lakon sendiri biayanya Bu. Karena Ibu habiskan ini 154 juta ini bukan turun ke lapangan Bu. Ibu bikin spanduk 20 buah, masing-masing 1 juta, dekorasi stand, honor makan. Ini sterilisasi yang kita lakukan di JAE. Pameran. Untuk apa pameran? Maksud saya harus 154 juta ini, saya pikir tidak perlu ada seperti ini lagi. JAE kan kerjasama dengan mereka Bu ya, seragam petugas JAE. JAE itu pameran apa? Agro Expo, kan tadi udah ada pameran, bukan pameran. Ini masih keluar dia. Itu biasanya induknya Pak, jadi setiap rilis partisipasi, tapi kalau 2013 udah nggak ada lagi. Nah, maksud saya judulnya itu operasi kucing kok jadi partisipasi ini, yang operasi kucingnya kan nggak ada Bu. Sterilisasi aja. Jadi mungkin gini Pak, kalau sterilisasi yang itu wilayah juga melakukan. Kami hanya Ibu jangan pakai nama judul ada kucing, Ibu tulis saja partisipasi JAE tahun 2013. Ini kan kegiatan jadi ada membohongi bahasa kasar gitu loh. Jadi tidak ada urusan sterilisasi dan perawatan pasca operasi kucing. Berarti sudin-sudin ada ya kucing-kucing itu. Nah, saya ingin tahun depan tidak ada lagi kucing liar yang dibiarkan. Mesti sikat terus, bukan dibunuh. Kasih steril. Kalau nggak beranak pinaknya terlalu mengerikan. Tapi kalau semua steril bahaya juga ya. Kayak si Mao Zedong juga cerita tembak burung. Kalau udah dengar cerita Mao Zedong orang komunis yang pintar tapi geblak itu. Yang mayatnya sampai hari ini belum nyentuh tanah. Jadi kalau di Cina berarti kalau penjahat itu kan mayatnya dipamerkan gitu kan gitu kan. Suka dialog gitu, tapi nggak usah lanjut rekaman nanti jadi nggak enak. Dia Mao Zedong tuh bilang begini, ada hama tanaman. Hama tanaman makan padi tanaman itu gandum apa padi di Cina. Burung. Lalu dia perintah gimana cara bunuh itu burung? Lalu prajurit bilang tembak saja. Wah dihitung-hitung, kalau 1 miliar burung, 1 miliar peluru rugi dong. Gak jadi. Wah ini orang hitung ya, gak boleh. Inti itu mau basmi itu burung semua. Itu caranya gimana? Wah dia pintar, dia ketemu caranya.
Cina kan banyak orang, di semua kampung, semua daratan ada orang. Diumumkanlah semua, baik kentongan. Begitu oleh burung terbang ke kampung itu kentong, dia semua harus keluar, panci semua dipukulin. Sampai si burung itu mau sampai, nggak berani hinggap, terbang lagi kan. Sampai sana mau hinggap, terbang lagi. Sampai burung capek, jatuh mati. Dan Cina itu luas. Wah, dia udah sukses tanpa satu butir peluru pun keluar. Tapi habis itu gagal tanam semua. Hamanya mengerikan. Nah, itu soal kucing saya juga nggak tahu gimana cara rumusnya. Nah, tapi ya, pemilikan tidak. Intinya yang liar di luar sikat semua, bikin steril. Paling dia jadi playboy, playcat lah. Jadi playboy itu aman dia. Ya. Itu disudin ya Bu ya. Ini dicoret namanya jangan begitu. Partisipasi. Biayanya sudah spanduk sekarang berapa besar Bu? Mana tadi spanduk 1 juta Bu sebetulnya oke lah. Nggak ada spanduk 1 juta sekarang Bu. Spanduk berapa besar? Hah? Enggak. Satu buah 1 juta, spanduk 20 buah 20 juta. Maksud saya yang wajar-wajar lah. Malu kita bukan jadi keluar. 20 buah 100.000. 400.000. Yang di bawahnya. Oh, spanduk 20 buah 100.000. Iya. Sorry, salah. Berapa 100.000 oke lah. 100.000 naik dikit saya masih. Tapi kalau 1 juta jangan keterlaluan. Kalau spanduk sekarang 100.000 lebih dapat, 150 dapat. Ya kan, ukuran biasa 150 udah bagus. 400 masih oke lah kita. Kalau 1 juta jangan. Sudin, pembinaan pertanian kecamatan. Nah, yang model-model ini yang kita tidak jelas. Sudin, kita ambil contoh Sudin aja Jakpus. Pembinaan petani ini tuh semua tuh mesti jelas. Karena selama ini jujur aja suka tidak jelas sampai praktek. Karena ini ada hubungan dengan honor yang datang, kan gitu kan, kasih. Nah sekarang pertanian kecamatan wilayah Jakarta Pusat itu apa? Petani apa di Jakarta Pusat? Jakarta Pusat ini Pak. Sekota bisa Jakut ya? Jakarta ini Jakarta. Utara juga ya? Jakarta Pusat itu Sampai utara. satu suku dinas menyangkut pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan. Ya, sekarang pembinaan itu apa? Kalau kita Pembinaan ini apa? Coba kasih saya. 400 Actionnya apa? Action. operasional kecamatan ya. Jadi kita ada kecamatan setiap penilik dikasih biaya operasional 40 juta. 50 juta misalnya. Untuk apa gitu? Untuk melakukan pembinaan kepada wilayah. Pembinaannya bentuknya apa? Wilayah. Kumpul itu orang. Mungkin dari situ. Terima kasih Pak, saya dari Timur. Jadi itu kegiatan itu seperti ada lintas sektoral Pak. Misalnya contoh, jadi 50 juta itu dibagi 12 bulan Pak. Nah terus kemudian kegiatan itu misalnya untuk ada lomba, misalnya lomba puskesmas misalnya. Nah itu biasanya dari itu minta seperti UKS, mereka minta tanah toga. Nah itu kita membantu Pak, memberikan ke mereka sambil membina situ. Selain itu juga ada latihan dan kunjungan Pak. Jadi ke petani-petani. Jadi ini kerjasama dengan PPL Pak, Kasubcam dengan PPL, petugas penyuluh lapangan. Nah ini, jadi itu kegiatannya justru menyeluruh Pak, atau apa? Sekarang terus yang keempat, yang ketiga, pemeliharaan sama nih, pemeliharaan pelestarian ternak rusa Taman Monas ya, ini urusan Bapak ya? Bukan Pak, itu pusat Pak. Pusat Jakarta Pusat. Ya, ambil contoh. Oh jadi yang tugas piara rusa ini bukan dari Monas punya ya? Rusanya tinggal 60 ekor, bukan kurang. 50 beranak terus Pak. 60 ekor.
Ya, 50 ekor kemarin memang beranak terus kemarin dia kita udah diserahkan ke Semarang 10 ekor. Jadi memang ini beranak Terus Bintek penyuluhan 200 juta, 100 orang. Kawasan hijau, produktif, kota sehat, Yakpus. Siapa yang datang Bintek ini? Ya ada pusat, nggak ada sendiri. Nah, ini apa Bintek penyuluhan kawasan hijau, produktif, kota sehat? Itu masyarakat Pak, jadi masyarakat yang di desa kita membina suatu kawasan itu memberikan latihan untuk menanam tanaman. Coret saja lah, karena kita sudah ada dari orang datang tidak tanaman-tanaman itu. Yesudin itu kasih awasin aja udah. Yesudin nanti tinggal terima telepon, HP siapa, alamat mana yang ambil bibit kita umumkan tadi. Jadi kita bisa kontrol. Dan penghijauan sudah ada taman lagi. Apa masyarakat DKI mau dibintek-bintek penghijauan lagi? Jadi kalau kita lebih pada tanam produktif Pak, bisa untuk apa? Enggak, ini kan cuma enggak, ini bukan tanaman lain. Ini cuma sekedar penyuluhan 100 orang datang dilatih, seminar, kasih pulang bawa honor, gitu model-model gitu punya. Enggak ada efek punya tuh. Yang bawa pemberdayaan masyarakat dalam penghijauan tanaman produktif 100 juta, 5.000 pohon. Nah ini yang saya bilang tumpang tindih dengan tadi. Ya kan, ini 100 juta 5.000 pohon, ini pasti hitungannya apa? Beli pohon lagi, pembelian pohon produktif 1,5 sampai 2 meter, padahal kita punya pembibitan. Berapa dia beli? Orang lain tinggal ngambil, TNI aja tinggal minta. Itu maksudnya gitu loh. Jadi mau tanam apa? Masyarakat tanam pohon, suruh aja ngambil. Coret juga ini. Ini sudin yang lain masih ikut ini. Tidak ada lagi pengadaan pohon, pembelian pohon. Ya. Pengembangan tanaman dalam pot di Kelurahan Karanganyar. Pemanfaatan pekarangan. Ini program wali kota. Kita belum cek wali kota punya. Wali kota punya banyak mesti potong nih. Wali kota juga punya kegiatan banyak. Nah tanaman pot itu masyarakat kadang-kadang suruh bayar loh Pak. RW minta duit. Kita ternyata ada uangnya 50 juta. Di Karanganyar. Tanaman dalam pot. Nah ini baginya bagaimana? Terus berapa pohon? 500 pohon. Berarti 500 pohon 50 juta dibagikan kepada orang. Karena jatuhnya 100.000. Ini gimana? Karanganyar. Ya kan? Jadi nggak kecil 50 juta. Tapi pertanyaan saya, apa betul 50 juta dibagikan? Misalnya dari pihak bapak tadi yang kasih. Nah potnya pot dari bahan apa? Biasa masyarakat disuruh menyediakan pot yang mau bibit. Nah berarti bibitnya beli dari mana? Ini tidak boleh nih. Mesti jawab dulu kita apa. Kita cek di Karanganyar. Tanya sama Kelurahan Karanganyar. Cek sama RT RW di sana. Suruh orang kita cek. Selama ini gimana? Terus selama ini penerapan di Jakarta Pusat di mana? Yang tabu lampot ini. Penerapan di mana? Ya. Nah, ini naik lagi nih. Pemeliharaan tanaman dan sarana di kawasan kandang rusa. Kalau yang atas Pak untuk pakannya. Iya. Dan kandang lagi taman juga keluar juga uang di sini. Di kawasan itu tidak Pak, tidak ada pembagian. Jadi kan udah dipagar, ini mau apa lagi? Selalu naik tiap tahun. Jadi gini Bu, kita jangan kebiasaan. Ini program pembangunan dan pemeliharaan taman kota. Judulnya, ini udah bukan urusan ibu lagi nih. Pertamanan udah overlap. Di situ disebut pemeliharaan tanaman dan sarana kawasan kandang rusa. Ada tanaman di dalamnya, Pak. Pelihara apa? Di situ sudah ada taruh orang juga kan untuk bersihkan. Berapa 100 juta? Keterlaluan, tiap tahun ada ini. Tiap tahun ada, 2012 juga ada. Dalam 100 juta diperinci kasih saya letak, Pak.
Kalau soal pemeliharaan pelestarian ternak, ya apa? Pemeliharaan tanaman dan sarana kawasan yang rusak, tanaman masih besar-besar, kalau kecil dia makan rusak. Pasti dia makan rusak. Ini tidak boleh, tidak jelas ini. Penataan kawasan dan kandang rusak lagi 2,2 M. Gila dirusak 60 ekor, kurang ajar sekali. Cuma 50 ekor gue sembelih bikin sate aja semua. Habisin berapa M? Jadi ini rusak, habisin 3,2 M baru sampai di sini. Termasuk makan. Jadi itu rusak 3,2 M udah keterlaluan udah. Setahun. Ya 3,2 M ngurusin rusak 50 ekor ada ibu. Kalau berdampak dikeluarkan. Anggap ya tinggal 50 ekor kali 60 kasih serap 3 miliar loh. 50 ekor berapa? 600 juta. Jadi seekor rusak kita pelihara 600 juta. Ini kayak rusak dongeng saja udah. Ya? Kayak 60 juta. Ya 60 juta. Mahal itu rusak. Kalau padang apa benahin. Ini pemeliharaan tanaman ini kan pasti cuma orang bersih-bersih rumput, kebersihan. Penataan lagi, penataan kandang rusak lagi 2,2 M. Aduh, apa yang mau ditata lagi? Pagar sudah ada. Apa yang mau ditata lagi? Tidak bisa ini. Yang suruh lapor kita sampai argumentasi dia bisa dikosongkan dulu sampai dia bisa. Siapa suruh nggak mau datang. Pengentasan RW Kumuh, Jakpus, 2.000 pohon. Pengembangan budidaya pertanian secara vertikultur. Kawasan Kumuh mana? Jakpusnya mana? Tanaman mana yang dia vertikultur? Coret. Sayur-sayuran tadi yang situ tingkat itu. Ya makanya saya mau tahu di mana. 2.000 pohon. 2.000 pohon apa sayur singkat beda loh. Harusnya 2.000 box atau apa gitu. Kalau rak, ini kan pohon. Nggak jelas ini, nggak bisa. Sampai dia bisa tunjukin sama kita. Jadi orang udah kumuh kok. Toiletnya udah ada tempat atau pohon di mana? Ya, pohon nanggap di mana? Nggak bisa. Ini kebiasaan kita. 100 juta, 75 juta, 200 juta. Bagi-bagi semua. Ini udah kita coret sama SKPD yang lain. Tidak boleh lagi. Ya. Pemeliharaan hutan kota Jakarta Pusat 1 juta. Istiqlal, DPR, MPR. Ini siapa yang atur ini? Hutan kota ini. Kok kenapa taman juga ada hutan kota? Hutan kota di kita Pak, di dalam hutan. Peliharanya apa ya 100 juta ini? Ada penyiraman, pembersihan sampahnya di situ. Termasuk DPR, MPR itu ibu yang urus ya? Iya. Tanam baik pohon buah-buahan mangga itu DPR. Iya. Ya, terakhir baik mangga ya. Saya 2,5 tahun sana lihat itu, saya belum pernah jalan di bawah pohonnya. Nggak sempat. Sempat berbuat dan berpikir Pak. Pemeliharaan dan pelestarian unggas di Taman Monas Ada itu Pak bermati. 300 ekor. Iya. Wah benar ya, ada kandang. Ada kandang. Dekat tuh kandang rusak. Dekat situ jadi satu kawasan memang dulu itu. Dia 200 juta kasih dia makan. Iya. Benar ya, sampai 200 juta kasih itu jagung. Itu jagung sama kacang hijau merek apa tuh kira-kira? Kacang hijaunya kelebihan 300 ekor. Kawasan penyakit. Gue lihat deh. Terus pemeliharaan alat operasional kantor itu tidak boleh 100 juta itu tidak ada seperti itu. Paling banyak 25 juta udah hebat, 50 juta udah hebat. Jadi yang kira-kira 100. Nah saya ingin semua sudin itu hebat itu. Kalau 100 potong 50, 6 sudin dapat 300. Ingat tuh 300 juta tuh gaji pegawai 2,5 juta 10 tahun. Ya itu cara-cara berpikir kita. Dia tidak boleh kalau seperti itu. 50 juta ya habis kok, kalau habis terus masih diperiksa aja ya sekolah, masih ngaco. 10 tahun loh kerja.
Saya ngajarin anak saya gitu, kalau dia mau beli sesuatu yang mahal, saya kasih tahu dia, nah mbak di rumah harus kerja 1 bulan dapatkan barang ini. Nah, seperti itu. Anak saya sekarang liburan mesti kerja sosial ya, ikut orang dengan poin. Kalau dia tahu bantu orang seperti apa, kalau dia nggak ngerti, mesti tahu ini barang sekian, orang mesti kerja sekian, nah kerja mesti sekian. Nah kita nggak bisa borosin begitu. Ya operasional kantor harus minimal potong 50%. Semua harus potong. Kendaraan dinas operasional, kok pemeliharaan sama BBM digabung? Digabung ya ini. Ini pecah. Nah kan cetakan umum sama 150 juta. Nggak boleh gitu banyak. Nggak mungkin cetakan 150 juta. Mau cetak apa? Ya jangan sini dikit, kumpulin di luar gaji ya, bawa pulang lah 20 juta lagi, tambahan situ dikit, nggak boleh lagi. Ya kita nggak mau lagi ada uang-uang seperti ini. Ya ini dikit. Ya kan saya lama di DPRD, di Bupati, DPRD. Nah, ini keempat kali saya di pemerintah kan. Jadi uang ini tidak boleh lagi. Kalau dulu TKD kecil saya masih kasih. Nah TKD besar ini tidak boleh lagi. Ini masing-masing kita mesti duduk. Saya jujur satu kalimat, saya tidak ikhlas. Rakyat susah cari uang, kita boroskan seenaknya. Dan uang cetak-cetak seperti ini. Ya. Dia penanya operasional kantor tidak bisa sampai segitu banyak. Cetak apa 150 juta? Satu studi 50 juta udah kebanyakan. Cetak apa? Ya kan Bu? Operasional juga begitu. Jadi kalau dia nggak suka 50 juta, kasih tahu saya apa yang dia mau cetak. Mau percetakan kecil sampai besar, saya punya teman-teman. Alsintatnya apa ya? Mesin pertanian. Ya. Apa itu? Dan mesin pertanian. Nggak jelas juga loh. Saya ke perhubungan sebentar ya. Ini sama-sama, saya pikir sini bisa cepat. Ternyata kacau juga ya. Ini sudah. Kalau BRUD itu mesti bikin hitungan sendiri. Nggak boleh masuk anggaran sini. Iya. Alat tempat ya. Kalau ibu masuk ke sini, artinya itu minta duit sama kami gitu. Iya. Siapa yang bikin ini? Ibu pasti nggak ngerti. Siapa yang bikin? Maksudnya bikin apa? Yang membuat ketik ini siapa? Ini 26. Anggarannya situ. Kemarin kita dia sama Bapeda kan? Kita sama Bapeda sama Pak Yuri. Bukan. Ya, Maksudnya apa? yang merancang ini, yang merancang biaya operasional ibu apa saja keluarnya? Oh, ada Pak. Ya, ceret apa aja itu dibiayain oleh pendapatan Pendapatan sendiri. sendiri, ya. Skema belum. Pokok punya masuk sendiri nggak boleh masuk ke sini. Boleh masuk Maksudnya ke sini, gitu. masuk begitu Bu Pak. Arif. Ini keluar dari sini Pak. Kalau RAB pengeluaran untuk Berarti ibu, Punya Biaya RBA dari sendiri Pak. sendiri. Ada RBA istilahnya Pak. jadi ini bukan UPT, BLUD. BRUD. Memang BLUD Pak. Melodi. Ya kalau BRUD, ya. Melodi. Kalau ibu bilang operasional dari uang ibu, ya keluar dari nggak boleh masuk dari uang saya. BPD ini. Kan itu yang kita tanya kan, ibu BRUD ada ambil tiket segala macam. Ya Pak. Kenapa saya masih keluar uang operasional 26 miliar? Enggak Pak, tidak keluar lagi Bapak, tidak mengeluarkan. Jadi kita dapat dari Bapeda itu yang DPA Pak hanya 41 sekian. 41 263 500. Ini kenapa tertulis? Ya, 26 Pak, dikeluarkan 26 Pak. 66 Target pendapatan 2013 adalah 26 M. Ini masih Sisi pencatatan rekonstruksi ini apa?
Saya Harus keluar, nggak perlu dapat dari. Bu, Kamu nggak ngerti loh cara berpikirnya ibu gitu. ini Saya- kenapa bisa tercatat? Ya 26 ini. 26 ini dicatatkan saja Pak, itu kan juga nggak ada, kita ada tersendiri Pak. Jadi ada rincian RBA tersendiri nanti yang ditandatangani oleh kepala BPKD untuk penggunaannya. BPKD. Iya BPKD. BPKD itu apa ya? Iya Pak Sutri Pak. Oh iya. Kita dibina oleh beliau Sistem Pak. pencatatan. Ya dibina oleh BPKD untuk BLUD. Ya dia yang menentukan, ya, uangnya kan tidak masuk kas daerah kan? Tidak Langsung di rekening ibu. di rekening tangan Desa Karatungan. Nah sekarang kenapa ibu masukkan diri ke Nah, kami? ini yang pertanyaan. Kenapa ada Ini dikeluarin? artinya kami keluar uang. Ini kan kalau ini keluar uang dari Mungkin nanti saya tanya kembali ke Bapak Pak, saya juga nggak ngerti penulisannya. BKD sistem accountingnya. Iya. Aku tinggal di sini. Accounting. Iya memang harus masuk Pak. Jadi operasionalnya. Kalau lain ini kan dibiayain oleh Oh, Pemda. enggak. APBD. Sudah BLUD tidak. Sesungguhnya ini nggak dibiayain APBD. Enggak Pak, sesuai pendapatan kita setiap tahun. Iya, sudah dikurangin yang fisik-fisik kemarin kan diinformasikan untuk dikurangi 25%. Sudah dikurangin, nanti 66 ini dikurangi lagi 26. Jadi tadi ada 20. Enggak masuk. Nggak masuk kan? Tidak masuk, dikurangi. Nggak masuk. Jadi 40 ya Bu Win. 41 sekian. Yang dari APBD hanya 41 Ini sekian. nanti Itu jadi coret ya. Iya Pak. Iya. Yang ini ya, Iya. coret. Dilihat. Nah, jadi 40. Nomor 7 di delete ya. Gitu Pak. Oh, 40. Coba dong. Iya, sekitar segitu. Iya. Itu tadi mas saya. Sekarang saya mau tanya, itu jeleknya saya begitu. Gak bisa seenaknya main coret, saya ketemukan. Saya mau cari tahu, kenapa ibu mengajukan kepada saya 66 miliar? Itu pertanyaan saya. Ini tercatat tuh. Wah, saat itu ibu kepala dinas kan belum tahu masalah kan? Ini katanya sama ibu kepala dinas ya. Ibu, ini Ragunan, kan ibu mengajukan 76 miliar. Lalu kita minta kurang 72. Saya ketemu Pak Ibrahim minta 66 miliar kan. Ini apa dia minta sama kami 66 miliar kan? Nah sekarang beliau bilang tidak, 26 miliar enggak. Dia operasional itu operasional beliau. Ibu aja bilang iya kan? Jadi kita nggak salah cara berpikirnya. Usulan dari Ibu Betty kan ya. Nah, sekarang sudah saya kejar 26 miliar, beliau nggak mau kasih saya lihat. Katanya itu kita bukan pakai uang bapak, kira-kira gitulah kasarnya ngomong gitu. Ya kasarnya kira-kira gitu. Ini semua usulan dari sendiri kok saya ganti sendiri. Sekarang hebat loh, langsung dipotong 26 miliar. Dari 40. Ya kan dipotong kan gitu kan? Nah, kalau itu uang kami juga mau tanya, dari hak pungut 26 miliar tadi diperkirakan itu pakai kemana saja? Terus kalau pungutnya jadi 35 miliar tahun depan, ya kan? Karena ada macan beranak kembar misalnya gitu, ada kepala dua, dari meledak itu Ragunan, jadi 35 miliar. Itu uang kemana store-nya? Belut juga masih store lagi. Dia mau modal lagi. Iya. Jadi model kita Pak. Jadi dipakai untuk operasionalnya Ragunan. Berarti kita udah hemat 26 miliar, kita kurang 40. Saya mau tahu 26 miliar pakai kemana? Ya, Pak. Terima kasih. Mohon maaf saya mungkin tidak membawa. Kalau saya dikasih kesempatan saya ada rinciannya di luar Pak. Ada pakai bisa pakai. Gimana timurnya? Enggak, saya panggil aja. Panggil aja. Yang bawa ini Pak. Kamu kan mau masuk aja Bu? Ya. Gak apa-apa. Enggak, tadi dia menyusul saya Pak. Asal jangan anggota Ragunan maksudnya. Au, dipasih. Nah, coba. Nah, coba.
tugas Bapeda aja yang coret. Yang pembelian bibit Pak dihilangkan, cuma untuk pupuknya boleh ya Pak ya, pupuk dan sebagainya. Nah, sistem tiketing kan kita coret tadi. Ya? Itu yang gabungan. Kita coret tuh tadi. Tadi jumlah tadi di komputer masih belum. Mungkin sistem tiketing. Dikerjasamakan dengan bank aja supaya semua Bisa. itu masuk ke bank. Ya sistem tiketing, Ibu pakai rekening apa belutnya Ibu? Bank DKI. Bank DKI. Ya. Kalau Bank DKI nggak sanggup, pakai Bank BRI. Nanti rekening baru kembali ke Bank DKI. Dia langsung sistem hubungan BRI bilang dia mau pakai online untuk langsung. Kalau sekarang saya bisa cerita ke Bapak, kita sudah sistemnya juga sudah online, tapi online tidak dengan berhubungan dengan bank. Semua tidak ada beberapa yang tiketing manual, tapi hanya untuk Sabtu dan Minggu seperti naik gajah, naik onta dan sebagainya. Tapi kalau untuk tiketing orang masuk ke dalam sudah terakomodir, jadi menit per menit kita bisa lihat berapa hasil penjualan kita, Pak. Tapi kenapa masih peningkatan sistem tiketing seperti itu? Yang kemarin Pak, itu masih sistemnya masih DOS, itu buatan tahun 80. Makin kesini pengunjung kita makin banyak, kecepatan melayani. Mahal sepeda gitu. Jadi ini nanti Pak ada untuk diganti dengan sistem program yang kita ganti. Kemudian perangkatnya juga harus ada beberapa server yang kita harus ganti, kan itu pembelian tahun 80 Pak. Sudah lama sekali. Kemudian nanti kita di pintu itu kan sekarang Ini sistemnya. tender juga. Iya. Software tiketing itu bisa lihat dari sini, buka internet bisa lihat. Iya, itu ada saya kemudian nggak ada Bisa lihat. rinciannya. Di sini bisa saya lihat tiketnya masuk. Online nggak bisa masuk. Online. Bisa di-save. Belum website belum bisa online Pak. Jadi online di antara kita aja, belum bisa ditarik ke sini berapa hasil tiketing dan Bukan sebagainya. pakai internet. Belum bisa Pak. Pakai internet. Kalau uang segini mah udah pakai internet. Website belum itu tahun depan baru Pak. Kalau sekarang kan masih yang saya Bukan cerita. maksud kalau ibu minta segini, kamu udah pakai sistem internet. Kalau nggak bisa, saya minta BRI yang pasang. Maksud saya dengan masuk ke website BRI, saya bisa lihat pemasukan uang tiket berapa. Ya, saya nggak usah. Kalau bisa mungkin Saya kita nggak usah bisa bangun mengurangi sistem. ya. Kita kalau memang ada yang Langsung mau masuk. bekerja sama Pak. Kalau ada Ini yang mau coret bekerja dulu, ibu sama. hubungin BRI. Suruh Ya. dia pasang sistem online, paling buka rekening di dia. Jadi semua tiket masuk itu langsung masuk ke BRI. Tapi enggak, saya sih nggak tahu Bank DKI kan karena banknya DKI. Nggak masalah, Nggak nanti masalah ya Pak ya. baru kirim uang ke Bank DKI kalau 1 hari. Mungkin saya Daripada kita bangun sistem nggak bisa kita baca, case managementnya. Kita lihat dulu. 126 miliar ini kita di tiketing. ya yang 20 mungkin Bapak Belut kita tuh berapa sih di bawah BPKB itu belut-belut? rumah sakit ya. Apalagi rumah sakit? Lebak Bulus ya Pak, Lebak Bulus, kemudian parkir sama yang di Pulau Gadung apa itu Pak? Pik ya, Pulau Gadung. Enggak, udah ditarik lagi. Oh, ditarik lagi. Jadi Pik. Tunggu 26 itu deh. Bapak terusin yang sudin. Nah, Pak, Saya orangnya sebelah lagi ya. Saya baik lagi. Ibu bersihin dulu yang semua. Yang sudin-sudin dicari aja. Yang mana masih dibersihkan. Bersihkan. Tapi kan subsidi kita harusnya cuma 40. Iya. Iya, bukan 60, 26 miliar itu pakai kemana? ini orangnya nggak ada Pak, nggak ketemu. Cari Mbak ya. Ada di email saya ada sih Bu. Oh, iya. Makanya. Datanya langsung aja buka nih. Minta tolong. Aku udah kirim ke ini. Saya cari orangnya soalnya tapi nggak, HP-nya nggak nyala Pak. Ininya sih ada. Print out-nya ada? Ada. Bisa kebuka Pak.
pelayanan pengunjung itu masuk upah Pak, double kasih mereka. Itu kan di Ragunan Pak banyak tenaga Ya berarti kan harian. yang waktu hari minggu itu bayar gaji mereka lagi. Ya karena kan kita harusnya libur Pak. Iya. Harusnya kan kita libur kalau aturannya kan Sabtu Minggu pegawai libur. Iya. Kalau di Ragunan nggak ada libur Pak. Tanggal merah pun kita masuk, kompensasinya mereka dikasih. Ibu jasa kebersihan kantor 2 miliar harus dihitung, coret. Bayar orangnya. Sekarang di itu Pak di outsourcing. Outsourcing kebersihan kantor sama kebersihan kandang juga kan beda ya? Beda Pak. Beda. Beda. Ini khusus kantor kan? Kantor Pak. Maksud saya itu terlalu boros, ibu outsourcing sampai 2 miliar untuk bersihkan kantor. Kantornya, maaf Pak. Kantornya besar sekali. Iya lumayan Pak. Karena luasan kita itu ada 147 hektar. Luasannya Pak ya, kantornya kita ada beberapa ruangan kantor, ada laboratorium dan sebagainya. Ada ruang serbaguna untuk. Terus orang ini digaji berapa? Kalau mereka ikut lelang kan sesuai UMP Pak. Ibu mesti cek bayar UMP itu berapa. Ya. Mereka dibayar UMP apa tidak? Iya, nanti kalau Bapak nanti ngecek beda nanti salah Ibu. Kalau di lelang kan biasanya ada dan sebagainya. Ya nanti saya cek Pak. Pengadaan genset juga ada Ibu. Jadi apa namanya, kita kebetulan memang banyak tenaga harian Pak di sana. Pegawainya kita ada 390 plus tenaga harian yang membantu di lapangan. Benar-benar luar biasa loh. Rehab kandang 3 miliar, peningkatan kapasitas terarium 4,7 M, 950 meter, kaca temper. Ini udah dikurangin belum dari biaya yang kita minta? Sudah Pak. Sudah. Sudah. Dari berapa tadinya? 6,3 Pak. Hah? 6,3. Terarium itu ya? Nggak kurangin kerjaan kan? Luasan tidak. Mungkin nanti ada beberapa yang Apa yang dikurangin? nggak mungkin tidak ada Pak, kita diiritkan saja Pak, nanti kita kurangin. Nah, tendernya kita mesti jangan suruh dia untung besar-besaran. Maksudnya mengurangi 25% itu tanpa mengurangi Ya, tidak. Sudah. Nah, Sudah. kayak ini Bu ya, pembangunan kios untuk pedagang, Iya, untuk Pak. kios sekian. Ibu tahu nggak pedagang pecel saja di pers Ya Pak. dimintain duit di pungli, belum bisa dagang di sana. Itu semua yang dagang sana dimintain pungli. Saya punya bukti, mereka mau jadi saksi loh. Nah, kalau saya datang di situ kan nggak enak dengan kehidupan. Ini banyak permainan di situ. Maksud saya ya jangan pedagang-pedagang. Mungkin suratnya kan? Pedagang pecel-pecel itu banyak disebut tukang jual pecel. Iya Pak, saya sudah diperiksa Pak. Soal itu ya? Iya, Terus? berulang kali Pak. Soal itu. Iya. Selesai itu, nggak masalah. Iya, ternyata memang tidak terbukti Pak. Itu surat kaleng kalau Bapak, mungkin Soal saya kaleng. surat kaleng. Dan itu tidak ada pedagang yang namanya itu. Ya, saya sudah berulang kali dan itu ada surat dari Bawasda. Saya juga kejaksaan tinggi, saya sudah diperiksa masalah itu. Ya, alhamdulillah Pak, tidak terbukti. Bukan disingkirkan orangnya Bu ya? Oh enggak Pak, saya senang banget Bapak bisa nengokin saya ke sana. Saya senang banget Pak. Buat teman-teman jadi Nah, penyemangat berarti juga. kios untuk pedagang ini Ya, jadi gini Pak. kita tidak perlu lagi suruh UKM untuk bikin kios di sana. Tapi Oh, iya. tadi saya perintahkan UKM, jadi Ibu nggak siapkan. Iya, gini Pak, pedagang, mohon maaf saya juga di Ragunan ini
terus terang satu kendala lah Pak ya, satu kendala. Memang Ragunan ini cukup luas, memang namanya tempat wisata kan pasti menghasilkan uang. Jujur kalau saya lihat muka ibu sih, jujur sih Bu. Jujur. Saya stres Pak. Terus terang saya stres, bukan stres pekerjaan, saya sangat senang Pak bekerja di sana. Terus terang berbeda dengan bekerja di kantor, sangat beda Pak. Karena kita melayani pengunjung, melayani masyarakat macam-macam yang datang ke sana. Sebelum itu apa? Gitu, Bang? Saya sudah di Ragunan 3 tahun Pak. Eselon 4, kepala seksi. Di pelayanan pengunjung, saya baru promosi baru 2 bulan Pak. Iya. Kepala. Periode, baru 2 bulan Pak. Tapi 5 tahun lagi pensiun Pak. Sejauh 5 tahun lagi. Pensiun Pak. Saya baru 2 bulan 3 bulan Pak. 2 tahun 2 bulan baru dilantik. Nanti kepala di sana. Ada Pak Ibu juga. Sudah pensiun Pak. Saya 3 tahun di Saya sana. masih berpuasa di sana, tidak lagi. Tidak Pak. Tidak. Ada Bu. Saya PRT 7 bulan, Mbak. Ini periode 7 bulan Pak. Januari. Saya memang Langsung lebih manusiawi setelah di sana kan. Maksudnya setelah binatang kita lebih jadi manusia. Kan kita yang paling manusia kan di sana ya. iya Pak, yang lain tempatnya tidak. Memang Pak, terus terang saya mungkin kesempatan saya untuk Saya berbicara. mau ke sana sih kemarin. Ayo dong, Pak. Pas libur tuh kemarin saya lihat lagi rame. Iya Pak, jangan. Jadi repot jalannya kayak di rumah sakit dia itu. Kalau keluar muda Pak. saya mau bawa anak saya kemarin dia bilang jangan cuma lihat kebun binatang Singapura, Iya Pak. mau lihat kebun binatang Ragunan namanya. Hari Sabtu agak sepi Pak. Oh Sabtu sih gimana? Agak hanya range-nya kalau hari biasa, kalau tidak ada yang istimewa itu paling 10.000. Kalau hari Minggu sekitar 30.000 sampai 40.000 Pak. Kalau minggu sih nggak mungkin untuk gila. Mungkin Sabtu yang enak Pak. Atau hari biasa mungkin Pak. Paling enak tuh mau hari Jumat. Iya, Cuma sepi memang Pak, relatif sepi. Ya, paling sepi. Kalau Senin sampai Jumat Jumat gitu. kita sini aja pulang jam 11 malam. Jadi memang yang tadi masalah pedagang itu Pak, memang di Ragunan itu terus terang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitar. Jadi kita Bagus itu ya mau. tembok, jalan, ini pemukiman. Tapi juga ada plus minus Pak. Jadi artinya kadang-kadang mereka merasa mereka bisa berbuat sesuka, jadi tidak terkendali Pak. Jadi ngasong, padahal kita sudah siapkan tempat dan sebagainya. Dan di sana banyak pedagang yang sudah kita bina. Makanya ini saya tadi minta untuk kios adalah untuk diparkir-parkir Pak. Ya, daripada mereka mengasong, jadi kesannya juga tidak kumuh ya, kelihatan kumuh gitu Pak. Gak apa-apa. Itu aja. Mungkin kami sama sampaikan. Kalau dimasukin dalam satu bangunan gitu, ya kasih. Terlalu banyak Pak, kecil-kecil terlalu banyak. Data muncul terus Pak. Mereka datang Pak. Ini kan hukum pasar. Jadi yang baik juga pasti pedagang yang cuma jualan hari Minggu. Betul. Karena penjual yang lama kan tidak bisa mensuplai kebutuhan yang itu. Itu otomatis. Memang kalau Nah, yang penjual kecil jadi banyak. pedagang kecil itu hanya kita perbolehkan Sabtu Minggu saja Pak. Karena di lain hari itu sudah ada pedagang kios-kios makanan di dalamnya. Jadi dia bikin sendiri kan ya, semen-semennya bikin sendiri. Itu suratnya pengaduan begitu saya baca. Enggak Pak, semen itu kita siapkan. Katanya bayar, bikin sendiri, keluar uang. Ya, ya itu ternyata kan. Jadi memang ada unsur, saya nggak bisa cerita mungkin di Baru masuk kita sudah cerita. kena, ibu baru 2 bulan tadi hantam orang itu. Ya, soalnya apa dosa-dosa ini lama? pemain Oh. di dalam Pak. Ya, Pemain jadi di dalam sendiri-sendiri. ada mantan karyawan yang tidak puas di dalam Pak, itu aja. Orangnya itu aja. Orangnya itu aja kita sudah tahu, makanya saya ya ampun, ya udah. Baru 2 bulan sudah. Baru 2 bulan ibu. Iya Pak, benar Pak. Jangan. Kalau baru 2 bulan bukan ibu dong berarti dong. Itu laporan sudah lama pun ya buat ibu. Iya, tapi kebenaran memang Tempatnya di sana. eselon 4 di sana Pak. Oh ibu pegawai di sana juga. 3 tahun saya di sana Pak. Oh 3 tahun di sana. Pak, promosi Promosi eselon 3. Nggak ada lagi binatang yang kelaparan ibu. Aduh, jangan Pak, ibu-ibunya gemuk ini. Beneran binatangnya kurus. Ibunya gemuk masa binatangnya kurus Pak. Ibu tahu nggak yang lihat kebun binatang di Surabaya? Tahu Pak. Itu kenapa bisa diswastakan jadi untung? Bukan sekarang belum diswastakan Pak.
Jadi mereka itu dulu yayasan, ada 2 yayasan yang berebut lokasi, kemudian diambil alih oleh PKBSI Pak, Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia. Yang ketuanya adalah Pak Tony Sumampau yang megang Taman Safari Pak. Sekarang bukan diambil tapi di manage lagi, dikelola dengan baik. Itu mereka beruntung. Sekarang lagi rebutan lagi Pak sama wali kotanya. Wali kotanya ingin ambil. Setelah bagus rebutan lagi dengan wali kotanya. Ini nggak bisa untung. Harusnya untung Pak. Karena break even point kita Pak sudah kita hitung secara kasar ya, itu 12.500 tiket. Sementara kita baru menjual 4.000. Jadi 8,5 pengunjung. Naikkan pakai perda. Nggak perlu Pak. Nggak perlu Pak. Nggak bisa naikkan orang protes. Insya Allah enggak Pak, karena yang datang ke sana bukan. Udah berapa tahun tidak? Bawa mobil semua. Sudah 6 tahun Pak. Saya ngusulin 7.000 tahun kemarin ditolak Pak. Ditolak siapa? Saya nggak ada, nggak usah disebut. Timnya Pak. Tim siapa? Kita ngurusin lewat tim ya. Iya, BPKD. Karena memang dulu ada pesan PSBY ya, tidak boleh menaikkan. Oh. Karena itu dianggap pelayanan untuk rakyat. Hiburan murah. Hiburan murah meriah. Tapi sebenarnya mungkin sudah berubah ya Pak. Ini pengalaman kita selama di situ. Ternyata sekarang wisata itu bukan nomor kesekian untuk masyarakat, sudah nomor 1. Jadi dia tidak punya uang pun dia kumpulkan. Makanya kita kalau Lebaran tuh Ragunan ramai Pak. Jadi dia mengumpulkan uang gitu untuk bisa datang. Saya dengar ada pembantu dulu. Iya, dia kumpulkan biasanya. Lebaran itu ya sekeluarga ke mana? Kebun binatang Pak. Ke Ragunan. Murah Pak. Ya, Karena sekeluarga, tapi dia bawa makanan sendiri. Iya. Murah. Iya, makanya Ragunan rada kurang bersih Pak. Karena mereka semua orang-orang kaya pun yang mobil Bapak mungkin kalau Sabtu ke sana itu ada ekspatriat yang mereka setiap Sabtu lari di situ. Kemudian mobil-mobil bagus-bagus yang parkir kalau hari Sabtu Pak. Itu mereka walaupun orang-orang kaya tetap bawa rantang Pak. Emang begitu, memang ke sana tujuannya piknik. Di Jakarta udah nggak ada Pak kan. Kalau di Ancol mungkin panas. 147 hektar Pak. Iya. Sertifikat sudah. Sebagian Pak ya, ada sebagian yang sudah. Kenapa nggak mau sertifikat? Tapi udah dipagar semua. Sudah dipagar. Kalau enggak kobra aja lepas ngomongnya. Kalau udah dipagar nggak apa-apa. Saya juga gitu. Saya punya lahan ada 40 hektar lebih yang wisata gitu kan. Saya nggak bisa bikin sertifikat terlalu banyak, nggak tahan. Cuma belasan hektar saya bisa bikin hak miliknya. Cuman kita. Caranya saya pagarin juga. Ya udah pagarin udah cukup punya kita itu. Iya. Nggak didudukin orang. Mungkin kalau memang kita mau apa istilahnya subsidinya agak dikurangin ya memang tiketnya harus naik. Dan saya pikir masyarakat mungkin nggak terlalu ya, paling murah sedunia Pak. Surabaya 15.000. Surabaya masih Iya Pak, paling murah sedunia Pak. Itu bisa untung. Bisa, karena 12,5 ya itu Ibu tahu nggak ya ada pencinta binatang di Medan itu di rumah? Oh Pak Rahmat, itu ketua PKBSI kita Pak. Ketua. Enggak, ketua kebun binatang seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya. Kalau yang itu Taman Safari? Taman Safari salah satu anggota. Ragunan anggota. Kita ada 22. Taman Safari si Sumampau itu? Pak Tony dengan Pak Yansen itu. Pak Yansen itu apa? Ketua juga? Pemilik dia mereka Pak. Bukan dari PK. Oh, salah satu pengurus lah Pak. Salah satu ya. Sekarang mereka yang kelola. Iya, Pak Tony itu sebagai sekretaris yang bukan ketua umum Persatuan Kebun Binatang Indonesia yang mau kelola. Yang di mana nih Pak? Yang di Surabaya. Yang Medan itu. Pak Rahmat. Pak Rahmat itu ketua PKBSI Pak. Katanya tuh beliau dulu minat mau kelola Ragunan. Jangan Pak, kasihan pegawainya Pak. Kenapa? PNS semua ya Pak. Nanti kalau di swasta kan mereka harus keluar. Tidak dikeluarkan, tidak. Harus dikelola. Harus memilih kan Pak kalau mau jadi BUMD Pak. Harus memilih dia mau kalau meninggalkan PNS atau dia mau jadi pegawai swasta. Jadi yang bisa memegang jabatan, yang PNS hanya yang pegang jabatan aja. Kalau BUMD Pak ya. Dan itu terus terang Pak, binatangnya binatang liar semua yang mempunyai keahlian ya Pak ya, harus mempunyai keahlian di sana.
binatang ada belum? Terus ada bule itu masih itu yang ibu. Wah, iya. Sekarang lagi pulang ke Jerman, Pak. Dia nggak mau, kemarin pamit sama saya. Saya mau pulang dulu ke Jerman, tapi saya boleh kembali ke Indonesia. Boleh. Itu kita nggak gaji dia. Enggak, Pak. Dia hobi dia. Hobi, tapi fasilitas telepon kita bayarin, Pak. Tinggal situ. Tinggal di situ. Kemudian binatang-binatang yang ada di situ adalah binatang kita dan kita kasih makan. Kemudian tenaga-tenaga yang mengurus dari kita. Oh, dia urus itu. Cuman dia begitu, Pak. Namanya orang udah tua ya, sudah 94, sudah pikun. Kita kasih makan, katanya belum dikasih makan gitu. Jadi dia bikin makan sendiri lagi, Pak. Jadi itu terus terang jadi gemuk itu binatangnya. Kayak nenek istri saya begitu. Agak Pak, Pak, ya. udah makan sama belum makan. Kalau bertemu itu lama Pak. Galak banget, Pak. Anjing saya juga dikasih makan terus. Iya. Bener. Iya, benar, Pak. Udah kasih makan, dia kasih. Itu. Bawa keluar ya. Tadi pulang ke Jerman, tapi dia minta pokoknya pengen sekali meninggal di sini katanya. Ya sudah, nggak apa-apa sampai Meninggal kapan. ada tanah kubur di tanah misal. Ada, Pak, sudah ada, kita sudah jadi Setan kubur buat dia. iya, jadi kita sudah ada orang dekat beliau, kan ini sebenarnya dulu bekas orang kedutaan, Pak. Dekat sama beliau, jadi kita udah bikin apa MOU lah ya. Jadi mau diapakan nanti kalau meninggal saya harus lapor kemana dan sebagainya. Sudah kita urus. Ya, dia pengen tanam di tempat kita itu. Enggak, dia kayaknya pengen dikremasi, Pak. Oke. Pengen dikremasi, tapi tidak dibawa ke Jerman. Dibuang tanah Di ini, sini, ya. disebarkan di kebun merah. Ya. Kita kan banyak permintaan kan. Iya, Pak. Sudah kita pikirkan, Pak. Karena kita nanti tiba-tiba nggak ada, kita bingung. Di sebelah. Sudah kita urus, Pak. Wah, ini besar sekali ini urusannya. Jadi kita nggak mungkin penghematan satu-satu naikkan harga. Karena kalau kandang itu, Pak, mohon maaf, nggak bisa kayak kandang mungkin kandang yang lain ya. Kayak gorila itu beratnya 300 kilo, Pak. Itu kalau dia Gorila tuh sadis itu. kalau dia duel gitu, kalau besinya aja, Besi yang sudah di beton itu dia. tarik gitu. Orang hutan juga begitu, Pak, sama. Jadi dia suka ngorek-ngorek. Jadi kalau temboknya sembarangan ya 40 miliar. Kita ada 40 triliun. 0,0. saya terus terang bertahan, Pak. 0,1%. Yang berat itu rehab kandang, pemeliharaan kandangnya, Pak. 0,1% dikembalikan kepada warga DKI masih oke. Makanya Terima kasih, Pak. Ancol pun kita lagi pikir mau kita gratiskan. Mungkin itu, Pak, ya bisa dinaikkan supaya subsidi supaya Enggak, kita mau nggak usah naikkan, Pak, ya. Kalau kayak gitu nggak usah. Berarti subsidinya memang tetap Karena kalau mau dibulatkan 5.000 misalnya, tapi untuk orang miskin kumpul-kumpulin kasihan juga. Kalian kayak nikmatin sana ya, atau dibuat peraturan parkir mobil yang mahal di sana. 6.000, Pak, sekarang. Hah? 6.000 dari pagi sampai sore seharian. Ibu naikkan mobil. Nah, jadi ibu caranya gitu. Jadi orang kalau datang naik bus sudah 4.000 per orang. Tapi kalau yang naik mobil datang itu 10.000 per orang misalnya. Per mobil. Orangnya. Oh kan masukkan kayak masuk Ancol kan Bu? Iya. Enggak. Oh enggak gitu Enggak juga. gitu, Pak. Orang Kita ada parkir orang parkir jalan. orang jalan. Ya parkir mobilnya dimahalin. Sekarang 6.000, Pak. Kalau Ancol gampang minusnya. Jadi yang masuk pakai mobil kan hitung. Kalau naik mobil hitungannya mahal. Jadi kalau orang jalan kaki murah. Saya bisa panggil si Putih, aku mau ngomong sama dia soal sistem ini. Jadi kalau orang jalan kaki masuk ke Ancol, harga tiket orangnya murah. Supaya orang yang tidak mampu bisa nikmatin itu Ancol. Yang murah lah, 4.000 atau berapa. Kalau sekarang susah. Jadi kalau bawa mobil ikut dalam, mahal. Jadi kalau kamu merasa tidak mampu, ya jangan naik mobil, naik bus, belagu banget gitu kira-kira gitu. Kira-kira kalau punya mobil, baru punya mobil kan, pas-pasan kan. Nah, kalau dia mau ngurangin diskon, ya dia harus datang. Nah ibu rancang aja Bu, itu haknya ibu untuk beratur. Iya. Jadi parkir mobil yang mahal. Tapi harus nanti mungkin minta tolong Bapak untuk karena itu harus pakai pergub, Pak. Nanti saya minta. Iya, dia bantu parkir ya, Pak. mobil yang Iya, mahal. nanti kita susun. Saya mobil bagus-bagus di dalam semua. Dia parkir mobil yang mahal. Dia kalau orang tidak punya uang, dia harus parkir di gedung lain. Dia jalan kaki, tidak apa-apa.
Jadi kapasitas parkir ibu juga jadi besar. Ibu naikkan, itu kan seharian orang. Seharian. Nggak muat, tapi parkir jauh-jauh di luar diambil orang. Biasanya kalau mobil penuh Pak, kita Parkir masukkan Ini ke ada dalam. dua Pak. Kita masukkan ke Ada dalam. dua hal. Satu yang naik busway parkir di situ. Kita kan ada park and ride di Back and sana. ride busway Pak, Ya, saya tetanggaan. kebingungan kalau pas mau wisata ke dalam parkirnya dipenuhi oleh orang naik busway gitu. Oh, Pak Endret, oh iya, saya masih naik motor. Kan baik pribadi motor kan. Kalau pas pelayanan baik, yang di motor banyak. Iya. Iya. Selama ini kalau yang hari biasa Pak, yang naik motor tuh. kalau selama ini hari biasa itu banyak himbauan busway yang titip. Ya ibu tinggal bikin aja Sabtu Minggu. Karena kalau dia naik busway bisa tunjukkan tiket busway hari itu biasa. Kalau hari Sabtu Minggu saya busway sepi Pak mereka. Saya kalau motor, karena mereka juga punya parkiran motor Pak. Jadi saya anjurkan untuk mereka kalau yang busway Sabtu Minggu, mereka untuk parkir sendiri di tempat mereka. Karena saya terus terang kewalahan parkir Pak. Sekarang ada berapa mobil yang Sabtu Minggu datang itu? Bis itu sekitar 100 bus Pak. 100 sampai 100 100 dari luar kota. banyak Pak. Kebanyakan itu orang luar kota. Bukan orang Jakarta ya. Jakarta itu biasanya mereka pakai mobil-mobil kecil saja. Kalau enggak anak sekolah Pak. Saya ngomong jujur ya, saya belum pernah naik ke Monas. Bisa coba. Karena kalau tiap kali saya yang hari libur ngantrinya panjang. Kalau kayak saya sebelum dia datang ngantri dong. Wah, mulai saya pikir udah jadi wagub masih balas dendam masih sibuk. Masih cari hari ya. Kita sibuk Sabtu Minggu kan. Ya, ke New York kemana kita ngantri mau gitu loh. Wah ngantri untuk naik Empire State itu mesti ngantri ya.